Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah melihat Luo Feng mengambil tindakan, Zhou Yu tercengang. Tindakan Luo Feng memang mengejutkannya. Wajahnya berubah drastis. Ini masalah, gumamnya dan segera bergegas keluar. Tuan Dewa Zhou Yu, jangan panik. Tuanku bukan tipe yang gegabah, kata Morosa yang memegang kendi anggur sambil berdiri, tampak sama sekali tidak terganggu. Apa yang ingin dilakukan oleh guru? Moyu Qingyan merasa sesak di dadanya. Dia buru-buru mengikuti Morosa keluar. Para tamu di dalam pavilion bunga impian awalnya hanya menonton keributan itu. Ketika Gao Wusui pergi dengan binatang pembelah langit 3 pedang, para tamu ini mulai kembali ke aula masing-masing, mengira pertunjukan itu telah berakhir. Mei Wuqi sendiri tampak sangat santai sambil tertawa. Gao Wusui ini sangat bodoh. Dia tidak pantas menjadi komandan Garda Huya. Komandan yang ditunjuk oleh 5 keluarga besar kita tentu saja harus melindungi 5 keluarga besar kita. Tetapi dia malah menentangku. Saat aku kembali, aku akan mendesak masalah ini dan mencari cara agar istana penguasa kota mencabut komandonya. Orang idiot seperti itu memang tidak layak menjadi komandan Garda Huya. Sosok berbaju besi itu mengangguk. Saudara Qianyu, terima kasih atas ini. Mei Wuqi tersenyum. Qianyu Chong adalah dewa sejati abadi yang melekat pada keluarga Mei, sering membantu Mei Wuqi membereskan kekacauannya. Tepat saat itu, Luo Feng berjalan santai dari kejauhan, mencapai mereka hanya dalam beberapa langkah. Mei Wuqi, komandan Qianyu, dan pria berambut biru Jiang Chengyu semuanya memperhatikan pria berambut hitam dan bertanduk tajam yang mendekat. Dewa Luohe, Jiang Chengyu memanggil sambil tersenyum. Luo Feng melangkah maju, tatapannya menyapu Mei Wuqi. Aku baru saja mendengar bahwa Mei Wuqi, kamu telah menghancurkan dan membunuh miliaran warga negara Yu. Di kota Fangqiu saja, kamu menculik miliaran warga. Kejahatan keji seperti itu, menurut hukum negara Yu, kamu harus dieksekusi. Mei Wuqi segera menyadari bahwa pengunjung itu bersikap permusuhan. Dewa Luohe, kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Panglima Qianyu menjelaskannya dengan jelas. Ini semua fitnah dan rekayasa, kata Mei Wuqi dingin. Fitnah dan rekayasa? Luo Feng terkekeh pelan. Tidak perlu menceritakan lelucon seperti itu di hadapanku. Dewa sejati abadi di kota yang tahu semua tentang perbuatanmu. Berapa banyak dewa sejati abadi yang telah kau bawa untuk menyaksikan kota dosamu sendiri, kata Luo Feng. Mei Wuqi tercengang. Dia memang telah membawa banyak dewa sejati abadi untuk mengunjungi kota dosa, dan dia bahkan membanggakannya. Kamu bisa dengan mudah membeli sejumlah besar bukti yang memberatkanmu di pavilion Yanfeng. Apakah kamu pikir pavilion Yanfeng akan memalsukan bukti dan memfitnahmu? Luo Feng mencibir. Jika kamu bisa membuat pavilion Yanfeng mengabaikan reputasinya hanya untuk memfitnahmu, aku akan mengagumimu. Wajah Mei Wuqi berubah gelap. Luohe, apa urusanku denganmu? Mei Wuqi berhenti berdebat dan berkata, bahkan jika aku melakukannya, itu bukan urusanmu. Jika aku ingin ikut campur, aku akan melakukannya. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku baru saja mendengar tentang urusanmu hari ini. Kurasa aku harus mengikuti hukum negara Yu dan membiarkanmu pergi, kata Luo Feng santai. Komandan Qianyu yang selalu waspada terkejut. Harta karun mekanis tipe legion anjing Kyokungo
segera menghalangi jalan di depan Komandan Qianyu dan Mei Wuqi, sisik ungu gelap di tubuhnya yang berkelok-kelok berkilauan. Luohe, apa yang kau lakukan? Apakah kau akan membunuh dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar di kota Huyang tanpa pengadilan dari istana penguasa kota? Teriak Komandan Qianyu dengan marah. Mei Wuqi terkejut sekaligus marah. Awalnya dia mengira pihak lain datang untuk memprovokasi saja, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan secara terbuka mengatakan akan membunuhnya. Dulu, selama pertempuran antara Zhou Ganghou dan Santo Agung Beiyu, Santo Agung Beiyu melarikan diri jauh-jauh dan bahkan menelan semua makhluk hidup di kota besar, kota Yurong, hanya untuk menyerap energi dan memulihkan kekuatan. Teriak Mei Wuqi dengan marah. Makhluk hidup yang ditelan Santo Agung Beiyu dengan santai jumlahnya tak terhitung banyaknya daripada yang ada di kota dosaku. Mengapa kau tidak ikut campur dalam urusan Santo Agung Beiyu? Pada saat ini, semakin banyak tamu di pavilion bunga impian yang menyadari keributan itu. Zoyo, Master Pavilion, dan Morosa menyaksikan dari kejauhan. Dewa Zoyo, apa yang sedang direncanakan oleh Dewa Luohe? Tanya Master Pavilion dengan sedikit panik. Aku juga tidak tahu. Zoyo menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengendalikan Dewa Luohe. Menurutku, dengan kehadiran Komandan Pengawal Huyang, Qianyu Chong, keadaan seharusnya masih terkendali. Master Pavilion mengangguk. Komandan Qianyu dengan harta mekanik tipe Q-nya memang sangat kuat. Santo Agung Beiyu masih bebas dan kau datang mencampuri urusan kecilku, kata Mei Wuqi dengan geram. Santo Agung Beiyu adalah eksistensi setingkat penguasa kekacauan. Sebagai dewa sejati abadi, aku tidak berani ikut campur. Tapi kau, Mei Wuqi, masih bisa kuhadapi, kata Luo Feng santai. Aku adalah dewa sejati abadi. Jadi bagaimana jika aku membunuh beberapa orang lemah? Seluruh dunia ini penuh dengan orang kuat yang memangsa yang lemah, bukan? Mei Wuqi berkata dengan nada mendesak. Setiap orang punya saat-saat lemah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu, Mei Wuqi, juga sangat lemah saat kamu lahir. Jika semua orang memangsa yang lemah, kamu tidak akan tumbuh dewasa. Mei Wuqi tercengang. Bahkan suku binatang yang kurang cerdas pun tahu cara melindungi anak-anak mereka. Tetapi kalian terus berbicara tentang yang kuat memangsa yang lemah dan membantu yang lemah dengan kejam. Kalian bahkan tidak sebaik binatang. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika 5 keluarga besar tahu ini, mereka mungkin akan berterima kasih padaku. Begitu dia selesai berbicara. Ini tidak bagus. Ekspresi Komandan Qianyu yang selalu waspada berubah sedikit. Dia langsung bereaksi dan harta karun aliran mekanis yang sangat besar, anjing Gyokungo, mengembang dan menghancurkan ke depan, menghalangi serangan Luo Feng. Ledakan, telapak tangan Luo Feng mengenai tubuh besar anjing Gyokungo. Anjing Gyokungo adalah harta karun mekanis tipe Legion yang dipimpin oleh dewa sejati abadi teratas Qianyu Chong dan dikendarai oleh 1000 dewa sejati ruang hampa. Dalam hal kekuatan individu, Qianyu Chong secara alami lebih rendah daripada Presiden Piton Darah Muyang. Namun dengan bantuan 1000 dewa sejati ruang hampa dan harta karun tipe Legion, kekuatan anjing Gyokungo tidak kalah dari sungai darah kehidupan milik Presiden Piton Darah. Ledakan, tabrakan antara telapak tangan dan tubuh bersisik anjing Gyokungo menyebabkan seluruh pavilion bunga impian sedikit bergetar. Mereka sedang bertarung. Zoyo dan Master Pavilion sama-sama terkejut. Mereka sedang bertarung. Zoyo dan Master Pavilion sama-sama terkejut. Saudara Luohe, bahkan jika kau ingin membunuh, kau harus membunuhnya. Tapi kenapa harus menyerang secara terbuka di depan semua orang? Kata Zoyo yang merasa cemas. Panglima pengawal Huyang ada di sana dan Dewa Luohe berani menyerang secara terbuka dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar. Master Pavilion merasakan getaran di hatinya dan bahkan sedikit ketakutan. Ini di luar imajinasinya.
Luohe, kau benar-benar gila. Komandan Qianyu mencengkeram Mei Wuqi dan langsung menyatu dengan anjing Gyokungo. Saudara Mei, bersembunyilah di dalam harta mekanik itu. Dia tidak akan bisa menyakitimu, saran Komandan Qianyu. Gila, dia sudah gila. Di kota Huyang, dia berani menyerangku secara terbuka. Mei Wuqi terkejut sekaligus marah. Dia tidak percaya bahwa di kota Huyang, dewa sejati abadi berani menyerangnya secara terbuka. Serangan telapak tangan Luo Feng diblok oleh harta karun mekanik pengawal Huyang, anjing Gyokungo. Gempa susulan memicu formasi pavilion bunga impian untuk menyebarkan kekuatannya. Banyak penonton mundur ke kejauhan. Luo Feng menatap telapak tangannya, lalu menatap anjing Gyokungo raksasa di depannya. Qianyu Chong, kau berani menghalangiku? Luohe, di permukaan anjing Gyokungo yang besar, wajah Komandan Qianyu muncul. Dia berteriak dengan marah. Saya adalah komandan pengawal Huyang. Saya baru saja melihat Anda berani mengabaikan hukum dan secara terbuka menyerang dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar. Apakah Anda akan menentang seluruh istana tuan kota? Kamu tidak cukup besar untuknya. Semua. Pria berambut biru Jiang Chengyu yang melihat dari samping angkat bicara. Tuan Dewa Luohe, Panglima Qianyu, harap tenang, semuanya bisa didiskusikan. Dewa Luohe, Panglima Qianyu, harap tenang. Master Pavilion pun segera berbicara. Luohe, kau mengabaikan hukum dan bertindak gegabah. Istana penguasa kota pasti akan menghukummu. Wajah Komandan Qianyu di permukaan anjing Gyokungo mencibir. Tunggu saja istana penguasa kota menghukummu. Menghukumku? Luo Feng tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangan kanannya. Lengannya tiba-tiba mengembang. Kekuatan dewa membara dan aura yang kuat melonjak keluar, menindas dan menakuti Jiang Chengyu, Zoyo, Master Pavilion, dan banyak tamu di kejauhan. Berani! Dengan bantuan 1000 dewa sejati ruang hampa, Panglima Qianyu mengendalikan seluruh anjing Gyokungo untuk menahan serangan mengerikan ini. Suara mendesik, lengan Luo Feng melebar hingga 1000 zang, telapak tangannya membesar seperti pedang telapak tangan raksasa, mengandung maksud dari pedang hidup dan mati. Ujung jarinya menyentuh sisik ungu tubuh anjing Gyokungo, menusuk seperti memotong kayu busuk. Sebelumnya, serangan telapak tangan Luo Feng telah diblokir, tetapi dia telah merasakan kekuatannya, memperkirakan kekuatannya setara dengan Presiden Beton Darah. Dengan tubuh dewa sempurna yang disempurnakan 2 kali, menggunakan warisan tingkat Raja Dewa, dia dapat mencapik-capik anjing Gyokungo dengan tangan kosong. Suara mendesing, tangan Luo Feng menembus tubuh anjing Gyokungo. Ketika dia menarik tangannya, dia sudah memegang Komandan Qianyu. Dengan tertangkapnya Komandan Qianyu Chong, seluruh harta karun mekanik anjing Gyokungo kehilangan kendali dan runtuh, beramburan dengan suara berisik. Lebih dari 1000 dewa sejati ruang hampa dan Mei Wuqi semuanya jatuh. Ribuan dewa sejati ruang hampa yang jatuh agak panik. Mereka melihat Komandan Qianyu Chong dicengkram oleh satu tangan dan hanya bisa merasakan ketakutan yang bergetar di hati mereka. Bagaimana mungkin Dewa Luohe begitu kuat? Bahkan dengan harta karun mekanik anjing Gyokungo, kita tidak bisa mengalahkannya. Tanpa anjing Gyokungo, dia mungkin bisa membunuh kita semua dengan satu tarikan napas. Para dewa sejati ruang hampa ini secara naluriah mundur ke kejauhan, bahkan bersembunyi di antara kelompok tamu. Mei Wuqi yang terjatuh tidak dapat mempercayainya. Ini adalah salah satu dari 10 harta mekanik teratas dari pengawal Huyang, anjing Gyokungo. Bagaimana bisa ditembus hanya dengan satu telapak tangan? Sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dalam ketidakpercayaan, Mei Wuqi tidak berani ragu. Membakar kekuatan dewanya, dia mati-matian melarikan diri. Dia tidak pernah melarikan diri dengan cara seperti itu sepanjang hidupnya. Sebuah tangan raksasa langsung menyapu, sudah menyelimuti Mei Wuqi. Tidak! Senjata seperti tongkat muncul di tangan Mei Wuqi, menyerang dengan amarah yang menggelegar, berusaha menangkis tangan raksasa itu. Namun
Begitu tangan raksasa itu menyentuhnya, ia mencengkramnya. Tongkat itu bahkan tidak bisa menggores telapak tangan Luo Feng sedikit pun. Luo He berdiri diam, kedua tangannya sudah ditarik dan mengecil ke ukuran normal. Qian Yuchong dan Mei Wuqi yang berada di telapak tangannya, tubuhnya ditekan dan mengecil, tampak seperti dua mainan kecil di tangannya. Pada saat ini, Jiang Chengyu, Zhou Yu, Master Pavilion Bunga Impian, banyak tamu dan bahkan pelayan Luo He, Mayu Qingyang, semuanya melihat dengan kaget. Adegan ini memiliki dampak yang luar biasa pada hati mereka. Awalnya aku hanya berencana membunuh Mei Wuqi, tapi sekarang aku sudah menangkap dua orang, kata Luo He sambil menatap dua sosok mungil di tangannya. Luo He, aku adalah komandan pengawal Huyang. Apakah kau berniat membunuh seorang komandan pengawal Huyang di kota Huyang? Kata Qian Yuchong sambil menatap Luo He yang berwibawa. Dewa Luo He, aku salah, ini semua salahku. Mei Wuqi yang ditawan ketakutan dan buru-buru berkata, aku bersedia menembus kesalahanku. Apapun yang kau minta, aku akan melakukannya. Ampuni aku. Qian Yuchong dan Mei Wuqi keduanya saat ini sangat gelisah. Pada saat ini, 5 keluarga besar di istana penguasa kota juga merasa cemas. Mereka memantau seluruh kota, dan karena Luo He tidak menggunakan medan miniatur alam semesta untuk menghalangi penyelidikan, mereka melihat seluruh prosesnya dengan jelas. Mereka melihat Luo He menusuk harta mekanik anjing Gyokungo dengan satu tangan. Bagus sekali, Luo He. Dia bisa menghancurkan anjing Gyokungo secara langsung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sudah menangkap Qian Yuchong dan Mei Wuqi. Para anggota senior dari 5 keluarga besar juga menyadari urgensi tersebut. Komandan Magili, tolong ambil tindakan. Saat ini hanya Komandan Magili yang bisa menghentikan Luo He. Pejabat tinggi di istana penguasa kota segera mengirim pesan kepada Magili Xiao. Aku tidak cocok untuk mengambil tindakan. Magili Xiao menolak dengan satu kalimat. Magili Xiao memiliki status yang tinggi, bahkan tuan kota tidak dapat memaksanya untuk bertindak. Para pejabat di istana penguasa kota tidak punya pilihan lain selain mengerahkan salah satu legiun Huyang, legiun dunia bawah hitam, untuk mengambil tindakan. Saya bisa bertindak, tetapi saya tidak yakin bisa menghentikan Luo He, jawab Jenderal Qiuyi dari legiun dunia bawah hitam. Cepat, berangkat segera, desak istana penguasa kota. Di pavilion bunga impian, banyak penonton yang menonton dari kejauhan, tidak berani terlibat, takut akan murka 5 keluarga besar. Tindakan Luo Feng saat ini memang telah memprovokasi mereka. Luo Feng menatap dua sosok kecil yang dipegangnya. Qian Yuchong, aku menemukan bahwa dalam bukti Mei Wuqi saja, namamu muncul berkali-kali. Kau membantunya menangkap dewa sejati, membersihkan jejak, dan melakukan banyak hal untuknya, kata Luo Feng. Mendengar itu, Qian Yuchong terkejut. Dia memang telah membantu Mei Wuqi menangkap banyak dewa sejati. Mei Wuqi, oh Mei Wuqi, jika kau ingin membunuh banyak dewa sejati, lakukanlah secara diam-diam. Mengapa kau harus membawa begitu banyak teman untuk mengunjungi kota dosa dan memberitahukan hal itu kepada semua orang di kota Huyang? Sekarang kau telah memprovokasi Dewa Luo He ini dan membawa malapetaka kepadaku, pikir Qian Yuchong dengan getir. Sebagai kaki tangan Mei Wuqi, menurut hukum negara Yu, kamu harus dieksekusi, kata Luo Feng. Dewa Luo He, aku tahu kau adalah orang yang membenci kejahatan. Aku hanya bawahan keluarga Meiwu. Aku juga naik selangkah demi selangkah dari suku liar. Tolong ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah menjadi kaki tangan lagi. Mei Wuqi lah yang membuatku menangkap dewa sejati itu. Mei Wuqi lah yang membuatku menangkap dewa sejati itu, kata Qian Yuchong mendesak. Qian Yuchong, aku tidak berani menangkap begitu banyak dewa sejati secara terbuka. Kaulah yang membantuku memikirkan cara. Kaulah yang membantuku. Sekarang kau menimpakan semua kejahatan ini padaku. Mei Wuqi berteriak. Dewa Luo He, aku...
Luo Feng menggenggam telapak tangan Mei Wuqi. Kekuatan dewanya mengalir masuk, membuat Mei Wuqi terdiam. Qian Yuchong, aku memberitahumu ini agar kau bisa mati dengan tenang, kata Luo Feng. Dia sedikit mengerahkan tenaga pada tangan Qian Yuchong, dan tenaga itu menembus tubuh Qian Yuchong, menghancurkan hati dewa sejatinya. Mata Qian Yuchong melebar, hanya merasakan ketidakadilan saat ini. Wush! Luo Feng langsung mengumpulkan tubuh Qian Yuchong ke menara bintang. Mayatnya harus dikumpulkan dengan benar, jangan sampai terbuang sia-sia. Di kejauhan, Morosa menyeringai saat melihat pemandangan ini, mengirimkan pesan mental. Terima kasih Tuan, tolong selamatkan juga tubuh Mei Wuqi untukku. Garis keturunannya pasti luar biasa dan akan sangat bermanfaat untuk diserang. Tuan dan pelayan keduanya sangat tenang. Tetapi para penonton di sekitar, termasuk Mei Wuqi di telapak tangan Luo Feng dan yang lain, tidak bisa tetap tenang. Dia benar-benar membunuhnya. Komandan Garda Huyang terbunuh begitu saja. Soyo, Jiang Chengyu, Master Pavilion Bunga Impian, Mo Yuqingyan, dan sejumlah besar tamu semuanya menahan nafas. Sementara ribuan pengawal Huyang tingkat dewa sejati ruang hampa di kejauhan juga gemetar. Tuan Dewa Luohe ini sangat mendominasi. Dewa Luohe tidak peduli dengan hidup dan mati, langsung bertindak begitu dia berkata. Kami pernah mendengar tentang beberapa orang ganas yang bahkan berani membunuh keluarga kerajaan dan klan yang sangat kacau. Hari ini kami telah melihatnya secara langsung. Para tamu yang bisa datang ke Pavilion Bunga Impian umumnya memiliki latar belakang tertentu dan berasal dari berbagai kekuatan di dalam kota. Pada saat ini mereka mengamati perkembangan dengan seksama dan dengan cepat mengirimkan informasi kembali. Para penonton memiliki berbagai pikiran, tetapi Mei Wuqi yang dipegang Luo Feng benar-benar panik. Melihat kaki tangannya, Qian Yuchong mati di depan matanya, Mei Wuqi sudah merasakan dekatnya kematian. Dia sangat cemas. Dia berkata, Dewa Luohe, selama Anda mengampuni aku, apapun bisa dibicarakan. Saya akan melakukan apa saja. Boom! Disertai gelombang yang menakutkan, Luo Feng mendongak dan melihat benteng bulat besar muncul di langit malam. Benteng bulat itu seperti lubang hitam, menyerap energi dan cahaya dengan aura yang kuat. Salah satu dari 10 legiun teratas Huyang, legiun dunia bawah hitam. Luo Feng mengenali pendatang baru itu. Legiun Huyang ini jauh lebih kuat dari Garda Huyang. Dewa Luohe, tolong berhenti! Wajah bermata tiga muncul di permukaan benteng berbentuk bola itu. Mei Wuqi adalah dewa sejati abadi dari keluarga Meiwu. Bahkan jika dia melanggar hukum, istana penguasa kota yang harus menghukumnya. Kalian tidak dapat mengambil tindakan. Bisakah istana penguasa kota menjatuhkan hukuman mati padanya? Tanya Luo Feng. Wajah bermata tiga di permukaan benteng berbentuk bola itu berkata, Tuan Dewa Luohe, kau telah membuat keributan yang terlalu besar. Kediaman Tuan Kota tidak boleh terlalu berat sebelah. Bahkan jika Mei Wuqi tidak mati, dia akan tetap dihukum berat. Hukuman berat saja tidak cukup. Dia harus mati. Luo Feng menyeringai dan menatap Mei Wuqi di telapak tangannya. Ampuni aku, ampuni aku. Mei Wuqi memohon dengan mendesak. Dewa Luohe, kau telah membunuh seorang komandan Garda Huyang tanpa keputusan dari istana penguasa kota. Jika kau membunuh dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar di depan umum, kau menginjak-injak wajah 5 keluarga besar. Kau harus mempertimbangkan konsekuensinya, kata wajah bermata tiga di permukaan benteng berbentuk bola itu. Apa akibatnya? Luo Feng berkata dengan santai. Jenderal Qiuyi dari Legiun Dunia Bawah Hitam. Mei Wuqi harus mati hari ini. Jika kau mencoba menghentikanku, kau juga harus mempertimbangkan akibatnya. Wajah bermata tiga di permukaan benteng bulat itu melirik anjing Kyokungo yang runtuh di kejauhan dan memahami konsekuensi dari campur tangan. Qian Yuchong yang telah mencoba menghentikannya juga telah meninggal. Luohe ini terlalu ganas, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan awan darah, gumam Jenderal Qiuyi. Jenderal Qiuyi berpikir dalam hati, Mei Wuqi terlalu gila. Dia melakukan kejahatan keji dan bahkan tidak takut dunia akan mengetahuinya. Menyeret terlalu banyak dewa sejati abadi
untuk menyaksikan perbuatannya. Itulah sebabnya bencana hari ini telah terjadi. Jenderal Kyuyi, selamatkan aku! Selamatkan aku! Teriak Meiwuki dari telapak tangan Luo Feng. Dia mengawasimu dan istana penguasa kota juga mengawasimu. Luo Feng menatap Meiwuki di telapak tangannya. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapapun yang berani menyelamatkanmu, aku akan membunuh mereka. Siapapun yang berani menyelamatkanmu, pantas mati. Luo Feng berbicara kata demi kata. Semua penonton mendengarkan dan para pejabat tinggi yang memantau dari istana tuan kota juga mendengarkannya. Beberapa marah, beberapa murung, dan beberapa menggelengkan kepala dan mendesak. Namun tidak seorang pun bertindak untuk menghentikannya. Matilah! Luo Feng menatap Meiwuki di telapak tangannya, dan ilusi tak terlihat langsung menyelimuti kesadaran Meiwuki yang ketakutan. Bukankah kau suka menyiksa banyak makhluk? Sekarang kau bisa merasakannya sendiri. Ketika kau menjadi yang disiksa, apakah kau masih menyukainya? Dengan satu pikiran, Luo Feng menempatkan Meiwuki ke dalam menara bintang. Di ruang kosong di dalam menara bintang, Meiwuki terbaring di sana, gemetar karena kesakitan dan ketakutan. Karena selalu menjalani kehidupan yang dimanjakan, daya tahan mentalnya sangat lemah. Di bawah kendali tekad mental Luo Feng, dalam siksaan dan rasa sakit, kesadaran Meiwuki hancur dan dia meninggal dalam waktu hanya 10 tarikan napas. Tekad mental yang sangat lemah. Kesadaran Luo Feng menyelimuti dan mengamati segalanya. Ketidakbergunaan Meiwuki sesuai dengan harapannya. Di pavilion bunga impian, Meiwuki telah meninggal. Master pavilion dari pavilion bunga impian, Suyu dan Jiang Chengyu, semuanya menerima tugas hadiah terbaru yang diberikan oleh aula kegelapan pavilion Yanfeng. Hadiah untuk Meiwuki hanya 20.000 pasir kosmik. 5 keluarga besar tidak pernah peduli dengan hadiah kecil ini. Namun, pada saat ini, tugas perburuan hadiah itu telah selesai. Jelas, pavilion Yanfeng mengkonfirmasi Meiwuki telah meninggal. Dia benar-benar membunuh Meiwuki. Soyu dan yang lainnya merasakan berbagai emosi. Masing-masing dari 5 keluarga besar hanya memiliki sekitar 10 dewa sejati abadi. Sekitar 50 dewa sejati abadi dengan garis keturunan luar biasa ini adalah pejabat tingkat tinggi inti yang memerintah kota Huyang, dan Meiwuki adalah salah satunya. Membunuh komandan garda Huyang merupakan pengaruh yang buruk, namun membunuh Meiwuki membuat para pejabat tinggi lainnya merasa takut. Dewa Luohe, aku tidak bisa menghentikanmu. Wajah permata 3 di permukaan benteng bulat di langit itu mendesak. Tapi kau salah karena membunuh Meiwuki. Beritahukan kepada 5 keluarga besar bahwa jika mereka ingin bergerak, mereka dapat menyerangku. Aku akan melawan mereka semua, kata Luo Feng sambil menatap ke langit. Benteng berbentuk bola itu tidak berkata apa-apa lagi, menyelimuti anjing Gyokungo yang runtuh dengan kekuatan tak terlihat, lalu menghilang ke dalam kampak. Luo Feng menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Bersih-bersih rasanya menyenangkan. Luo Feng tersenyum dan berjalan ke arah Soyu. Saudara Soyu, apakah kamu masih punya keberanian untuk terus minum bersamaku? Saudara Luohe, selama kamu ingin minum, aku selalu siap menemanimu. Bisa minum bersama saudara Luohe adalah hal yang sangat terhormat saat ini, kata Soyu sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, ayo pergi. Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan apa yang baru saja dilakukannya dan menarik Soyu kembali ke aula asal. Morosa dan Moyu Qingyan mengikuti di belakang mereka. Hahaha. Morosa tertawa sambil berjalan dalam suasana hati yang sangat baik. Moyu Qingyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dewa Morosa, Tuan telah melakukan sesuatu yang begitu penting dan kau masih tertawa. 5 keluarga besar mungkin tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lalu bagaimana kalau mereka tidak melakukannya? Kata Morosa sambil menatap Moyu Qingyan. Ekspresi Moyu Qingyan tampak serius saat dia mengirimkan suaranya. Aku khawatir akan ada badai berdarah. Itu akan menjadi darah mereka. Morosa mengulurkan tangan dan mengusap kepala Moyu Qingyan sambil tertawa gembira saat dia mentranslasikan suaranya. Kau akan mengerti di masa depan, nak,
Darah mereka. Moyo Qingyan mengikuti di belakang, tenggelam dalam pikirannya. Sementara Luo Feng kembali ke aula untuk melanjutkan minum. Tamu-tamu lain di pavilion bunga impian berada dalam kekacauan total. Beberapa berdiskusi dengan penuh semangat, sementara yang lain segera pergi untuk melaporkan secara terperinci kepada pasukan mereka sendiri. Ribuan dewa sejati dari pengawal Huyang pergi dengan diam-diam. Peristiwa di pavilion bunga impian dengan cepat menyebar dan menyebar di kota Huyang. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.